Assalamualaikum sahabat Rumah Pintar, kembali lagi di video di channel Rumah Pintar. Tentunya masih membahas materi-materi tentang matematika, baik dari SD, SMP, atau SMA ya. Oke, kali ini masih kelanjutan program linier. Jadi bagian-bagian materi program linier ini materinya ada di kelas 12 SMA, kelas 11 SMA ya. Yaitu menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, optimum itu apa ya? Fungsi objektif itu apa ya? Nah, mungkin sahabat pernah dengar, ya mungkin kalau optimum itu sudah sering ya. Optimum itu biasanya ada dua. Kalau dia optimum itu lah. Jadi kalau dia tertinggi biasanya kita sering disebut dengan maksimum. Kalau dia rendah, terendah, terkecil gitu ya, itu disebut dengan minimum. Nah, kalau fungsi objektif apa ya? Ya, kita akan lihat di sini. Nah, kalau program linear ini tadi syaratnya nanti model matematika ya. Kalau model matematika pada permasalahan program linear itu berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dinamakan fungsi kendala atau pembatas gitu. Nah, fungsi objektif tadi, fungsi tujuan atau sering juga disebut fungsi sasaran atau fungsi objektif gitu. Itu nilai fungsi tujuan f(x, y) sama dengan ax plus by itu tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nah, tadi nilai fungsi tujuan ini tergantung nanti tujuannya kemana. Mau bisa terendah, biasanya kalau untuk permasalahan nyata itu kalau minimum itu biasanya ke biaya ya. Ke biaya produksi itu minimum. Atau dia minta juga maksimum, biasanya keuntungan. Yang diharapkan keuntungan itu yang maksimum. Nah, sedangkan nilainya, nilai minimum atau nilai maksimum itu disebut juga dengan nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, jadi nanti ada fungsi kendala, ada fungsi tujuan di program linear itu. Coba kalau kita telaah dulu nih, dari kalimat seperti ini. Seorang distributor buah akan mendistribusikan 80 ton buah dari gudang ke pedagang pengecer. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 kapasitasnya 4 ton dan truk jenis 2 itu kapasitasnya 3 ton. Distributor tersebut hanya dapat menyewa truk. Nah, hanya dapat menyewa. Kira-kira kalau hanya dapat menyewa ini kita dari kalimatnya kan hanya dapat gitu ya. Kira-kira kalau sahabat lihat itu dia masuk ke kendala atau tujuan ya? Hanya dapat. Batasan ya berarti dia itu nanti yang menjadi kendala, fungsi kendala. Jadi si truk itu yang disebut fungsi kendala. Kembali ke sini, hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Jika X menyatakan banyak truk jenis 1 dan Y menyatakan banyak truk jenis 2, tentukan model matematika yang sesuai. Nah, di sini berarti jenis truknya ini, truk 1 dan truk 2 itulah yang disebut fungsi kendalanya gitu ya. Truk jenis satunya itu dan truk jenis 2 itu sebagai kendala. Truk jenis satunya X, truk jenis 2-nya Y. Nah, bagaimana sih menentukan nilai optimum fungsi tujuan? Ini ada 2 cara. Pertama, menggunakan metode garis selidik. Itu langkah-langkahnya, pertama menentukan persamaan garis selidiknya, kemudian nanti menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dan garis selidik di F0. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan garis selidik yang sejajar dengan F0. Keempat, kita baru bisa menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan fx, y, ax sama dengan ax plus by. Atau menggunakan cara yang kedua, menggunakan metode uji titik pojok atau titik penyelesaian.
Nah, nanti yang di video kali ini saya akan bahas tentang yang menggunakan metode uji titik pojok atau titik penyelesaian. Kita lihat ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi sasaran dapat dilakukan dengan cara uji titik penyelesaian atau tadi dengan uji titik pojok. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sahabat harus bisa menggambar daerah penyelesaiannya dari fungsi kendala. Kemudian dari daerah itu sahabat bisa menentukan titik-titik penyelesaian atau titik-titik pojok, yaitu titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Setelah ketemu titik-titiknya, titik-titik itu dalam bentuk koordinat X, Y ya, maka titik-titik tersebut disubstitusikan ke fungsi sasaran atau fungsi objektif atau fungsi tujuan yang telah diketahui, sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai optimum, terbesar itu maksimum dan yang terkecil minimum. Adapun nilai maksimum ataupun nilai minimum fungsi sasaran dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini tadi ya. Nilai maksimum suatu fungsi sasaran adalah nilai terbesar. Nilai minimum adalah nilai terkecil, yang mana titik-titik itu disubstitusikan koordinatnya ke fungsi sasaran. Contoh 1. Tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi Q sama dengan min 2x plus Y plus 4 yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 2x plus Y kurang dari sama dengan 6, dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, dari soal ini, sebelum kita menentukan nilainya, kira-kira menurut sahabat rumah pintar mana yang fungsi tujuan? Mana yang fungsi kendala? Iya, betul sekali. Yang fungsi tujuan ini adalah yang ini. Jadi bentuknya persamaan ya. Fungsi, bentuknya fungsi. Jadi menggunakan tanda hubungnya sama dengan. Jadi cirinya gampang sebenarnya. Jadi ketika sahabat melihat itu sama dengan, kalau di soal yang seperti itu yang disebut fungsi objektif, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini disebut fungsi kendala atau fungsi pembatasnya. Gitu. Kita coba menyelesaikan soal yang tadi. Kita misalkan yang pertama tadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6 itu nanti kita misalkan sebagai G1-nya, garis satunya. Kita cari titik potong sumbu x, sumbu y-nya, bisa dijabarkan seperti ini atau bisa pakai tabel boleh. Titik potong sumbu x, maka syaratnya y sama dengan 0 sehingga y-nya diganti 0. 2x plus 0 sama dengan 6, x sama dengan 3. Sehingga titiknya x-nya 3, y-nya 0, dipasangkan 3,0. Kemudian titik potong sumbu y, maka syaratnya x-nya sama dengan 0. Sehingga x ini disubstitusikan ke sini, 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6, kemudian kita pasangkan x, y ini berarti 0,6. Nah, karena tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Begitu pula garis yang kedua. X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Kita cari titik potong sumbu X. Kita cari titik potong sumbu Y. Ketemunya ini 6,0 dengan 0,3. Kemudian kita lihat tanda hubungnya menggunakan kurang dari sama dengan 0. Maka daerahnya di sebelah kiri garis. Kemudian tadi di pertidaksamaan ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah daerah batasan sumbu atau boleh sahabat sebut sebagai kuadran pertama. Maka daerahnya tidak boleh melewati sumbu X positif, sumbu Y negatif. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Sudah kita letakkan di koordinat kartesius, semuanya berada di daerah sebelah kiri. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah perpotongan atau irisan daerah arsiran garis pertama dan garis kedua. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita bisa menggambar, menentukan daerah penyelesaian, maka selanjutnya kan menentukan titik-titik penyelesaian ya, atau titik-titik pojok. Nah, kalau dari gambar ini, titik pojoknya ada 4 ya. 1, titik sudut 2, 3, dan 4.
Kalau titik ini koordinatnya sudah pasti 0,0. Titik ini koordinatnya 3,0. Titik yang ini 0,3. Nah, titik yang ini bagaimana cara menentukannya? Iya, kita bisa menggunakan cara metode eliminasi atau metode substitusi atau metode campuran eliminasi substitusi untuk menentukan perpotongan dua garis sehingga ketemunya seperti ini. A atau kita kasih simbol A, titik A itu 2,2. Nah, kita sudah tahu nih keempat titik-titiknya. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan, kita ganti koordinat titik-titik itu ke fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, ini titik-titik penyelesaiannya ya. Ini tadi koordinatnya A-nya 2,2, B-nya 3,0 ini, C-nya 0,3, kemudian ini titik O 0,0. Nah, kita substitusikan. Pertama titik A 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Berarti min 2X plus Y plus 4 ini kita rubah menjadi min 2 dikali 2. Ini tadinya X, kita ganti dengan X yang sini. Plus Y, Y-nya jadi 2, berarti plus 2 plus 4. Kita hitung ketemunya 2. Begitu pula yang ini, X-nya 3, Y-nya 0. X yang di sini diganti 3, Y-nya diganti 0. Sehingga min 2 kali 3 plus 0 plus 4 ketemunya min 2. C 0,3, berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kita ganti ke sini, min 2 kali 0 ditambah 3 plus 4, ketemunya kita hitung 7. Terakhir, titik O 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, kita gantikan ke sini, ketemunya 4. Nah, dari nilai-nilai ini, itulah yang terbesar disebut nilai maksimum, berarti 7. Yang terkecil kita sebut minimum, yaitu min 2. Jadi nilai maksimumnya 7 dan nilai minimumnya adalah min 2. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan grafik berikut. Nilai maksimum dari F, X, Y sama dengan 4X plus 3Y dari daerah yang diarsir adalah, nah di sini sahabat nggak perlu menggambar daerah penyelesaiannya. Jadi langkah menggambarnya sudah diberikan di soal ini. Tinggal langkah selanjutnya yaitu menentukan titik-titik pojok penyelesaian. Titik-titik pojoknya mana? Ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini koordinatnya 0,0, yang ini 4,0, yang ini 0,4. Nah, yang ini lagi-lagi menggunakan metode bisa eliminasi, substitusi atau metode gabungan eliminasi substitusi untuk menentukan perpotongan dua garis. Penyelesaiannya, kenapa kita perlu cari persamaan garisnya? Karena untuk menentukan titik potong dua garis, ya. Ya, ini garis pertama melalui 4,00,8 sehingga 8x plus 4y sama dengan 32. Ini kita sederhanakan angkanya 8, 4, 32 bisa sama-sama dibagi 4 sehingga 2x plus y sama dengan 8. Jadi persamaan garisnya 2x plus y sama dengan 8. Yang kedua, garis yang melalui titik 6,0 dan 0,4. Maka persamaan garisnya 4x plus 6y sama dengan 24. Bisa disederhanakan lagi sama-sama dibagi 2. 2x plus 3y sama dengan 12. Jadi persamaan garisnya 2x plus 3y sama dengan 12. Nah ini, dari dua persamaan garis ini, sahabat bisa menentukan titik potong dua garis. Yaitu di titik A misalkan di 3,2. Oke. Kita buat tabel uji titik penyelesaian. Ini titiknya tadi A 3,2, B 4,0, C 0,4 dan titik O 0,0. Fungsi sasarannya 4x plus 3y. Kita substitusikan A 3,2, berarti x-nya 3, y-nya 2 ya. 4 dikali 3 ditambah 3y berarti 3 dikali 2. 4 kali 3 12 ditambah 3 kali 2 6 ketemunya 18. Yang B 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Kita substitusikan ke sini. Kita ganti nilai X dan Y menjadi nilai
X-nya 4, Y-nya 0. 4 kali 4 ditambah 3 kali 0 ketemunya 12. Begitu juga yang C 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, kita substitusikan ke sini. 4 kali 0 ditambah 3 kali 4 ketemunya 12. Terakhir titik O 0,0, kita substitusikan ke sini. 4 kali 0 tambah 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, jadi nilai maksimumnya 18. Karena nilai 18 adalah nilai yang paling besar gitu. Nah, sebenarnya ketika kita menemukan nilai maksimumnya ini, maka titik A ini itu juga disebut titik maksimum. Jadi kadang-kadang ada soal yang menanyakan itu bukan nilainya, berapakah nilai maksimum, bukan, tetapi berapakah titik maksimumnya, atau kalau dalam contoh kasus bukan yang ditanya keuntungan, tapi berapakah jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan maksimum. Nah, keuntungannya itu yang disebut nilai maksimum, tapi kalau yang ditanya berapakah barangnya, berarti itu yang ditanyakan adalah si XY-nya atau titik yang membuat nilai menjadi maksimum atau yang disebut dengan titik maksimum ya. Jadi sahabat harus jeli apa pertanyaan kalau sudah soalnya berupa program linear soal cerita. Nah, lagi-lagi untuk mengetahui pemahaman sahabat pintar tentang materi menentukan nilai optimum dari fungsi sasaran atau fungsi objektif, teman-teman harus latihan soal nih. Nah, ini ada soal, 3 soal ini ya. Tentukan nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, kalau ini udah jelas nilainya minimum. Kemudian latihan soal kedua, tentukan nilai maksimum. Ada 5 soal. Oke, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Tetap semangat belajar matematika, tetap di channel Rumah Pintar. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.